Jumpa lagi dengan saya Arham Licin di program Sapa Papua. Hari ini di edisi ketiga kita kembali mengundang narasumber masih dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Narasumber kita hari ini yang pernah tampil di edisi pertama. Beliau adalah advokat senior, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dan juga pegiat hak asasi manusia, Kakak Ian Christian Warinusi, SH. Selamat datang kembali Kakak di Sapa Papua. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore. Dan edisi ketiga ini kita akan mengangkat tema 24 tahun otonomi khusus Papua. Apa kabarnya? Iya, Kakak. 24 tahun Otsus Papua sudah berjalan sesuai undang-undang yang Undang-Undang 21 tahun 2001 yang memberikan amanat terhadap otonomi khusus Papua ini, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 diperpanjang, dan hari ini sudah 24 tahun berjalan. Bagaimana Kakak Ian Warinusi melihat Otsus Papua sampai hari ini? Ya, pertama Arham, saya mau coba untuk melihat flashback ya. Melihat kepada situasi ketika Undang-Undang Otonomi Khusus 21 Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 itu lahir. Kurang lebih 24 tahun yang lalu ya. Saya masih ingat waktu itu di tahun 1999 itu di tanggal 26 Februari itu ada desakan aspirasi politik dari rakyat Papua menyebabkan sehingga dibentuklah satu kelompok yang disebut Tim 100. Kenapa Tim 100? Karena ada 100 orang perwakilan orang Papua dari kabupaten kota, kurang lebih waktu itu ada 9 kabupaten kota di Papua waktu itu. Itu mereka kemudian berkumpul di Jayapura, difasilitasi oleh sebuah forum yang namanya Forum Rekonsiliasi Rakyat Papua, Foreri. Nah, Foreri memfasilitasi mereka untuk mau pergi bertemu dengan Presiden Baharudin Yusuf Habibie di Jakarta dalam rangka menyampaikan aspirasi politik, menyelesaikan persoalan Papua yang waktu itu dianggap tidak berjalan dengan baik, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, terjadi banyak penyelewengan terhadap hak-hak masyarakat, pembangunan dan lain sebagainya, sehingga mereka waktu itu membawa aspirasi untuk disampaikan kepada Presiden Habibie. Jadi semua dari seluruh kabupaten kota yang ada di Papua waktu itu berkumpul di Jayapura. Nah, kemudian mereka pergi ke Jakarta bertemu dengan Presiden Baharudin Yusuf Habibie di Istana Negara. Dan apa tuntutan yang mereka menyampaikan? Mereka sampaikan bahwa dengan berbagai hal yang sudah terjadi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru, sehingga kami merasa bahwa kami ini sudah tidak layak lagi untuk menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kami minta untuk kami diizinkan untuk keluar dan menentukan nasib sendiri. Nah, itu aspirasi yang disampaikan itu di luar dugaan. Kepala negara pada saat itu Presiden Habibie. Sehingga Presiden minta jawaban atau responnya itu singkat saja. Apa yang Anda sampaikan ini penting dan baik, tetapi ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, renungkan kembali apa yang kalian sampaikan ini, direnungkan, mohon supaya direnungkan kembali. Demikian. Nah, sehingga ya sudah. Kemudian setelah mereka balik dari Jakarta, 100 orang ini kembali ke daerah-daerah melakukan sosialisasi, menyampaikan apa yang mereka pergi bertemu dengan Presiden. Dan waktu itu respon di Papua itu di mana-mana itu berkibar bendera bintang kejora.
Manokwari, di Jayapura, di Wasior, di Bintuni, Biak. di Sorong, di Biak, semua hampir. Nah, tahun 99 di sekitar bulan Juni atau Juli kalau saya tidak salah ingat, itu dilakukanlah apa yang disebut musyawarah besar rakyat Papua untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan untuk mewujudkan pernyataan rakyat dan respon dari Bapak Presiden. Nah, dibuat MUBES itu. MUBES itu kemudian memilih dan membentuk yang namanya Presidium Dewan Papua, PDP. Ya. Lalu PDP dikasih mandat untuk membuat Kongres Papua yang kedua. Nah, Kongres Papua yang kedua. Kongres Papua dilakukan tahun 2000. Nah, Kongres Papua tahun 2000 itu gonjang-ganjing yang muncul itu adalah bahwa akhir atau awal atau pertengahan daripada kongres itu harus ada deklarasi Papua Merdeka. Tapi kemudian dengan berbagai perdebatan, diskusi yang begitu baik dan terhormat dalam forum itu yang dilakukan dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 4 Juni tahun 2000, itu akhirnya muncul manifesto di bidang politik, di bidang sosial dan lain sebagainya, adat. Lalu kemudian di tahun 2001 setelah selesai kongres itu di tahun 2000 sebenarnya sampai dengan 2001 itu kemudian Universitas Cendrawasih, tempat di mana saya kuliah, alma mater saya, itu kemudian menangkap nuansa yang berkembang di dalam MUBES dan kongres itu untuk mencoba untuk mencari jalan tengah. Jalan tengahnya itu adalah mencoba mempersiapkan sebuah kerangka akademik tentang otonomi khusus. Atau waktu itu sebenarnya itu bukan otonomi khusus, tetapi teman-teman LSM, karena saya juga aktivis LSM, kami menyusun yang namanya wilayah berotoritas sendiri, bukan berotonomi sendiri, tapi berotoritas sendiri. Jadi berpemerintahan sendiri. Ya, jadi kita buat itu 2 draft itu, draft dari Unten, draft dari LSM, kemudian dipadukan, didiskusikan sampai akhirnya pada tahun 2001 tanggal 21 November itu disahkanlah sebuah undang-undang yang namanya Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagai sebuah jalan tengah untuk menyelesaikan tuntutan aspirasi masyarakat yang begitu kencang untuk Papua harus merdeka waktu itu. Sehingga negara merespon dengan memberikan kebijakan otonomi khusus itu. Nah, demikian dia punya catatan sejarahnya itu seperti itu. Arham. Ya, Kakak Yan, dari perjalanan sejarah otonomi khusus sudah 24 tahun berlalu. Terus Kakak melihat sekarang itu otonomi khusus berjalan tidak? Ya, banyak hal yang memang tidak berjalan ya, banyak hal yang tidak berjalan. Misalnya, saya kasih contoh di pasal 1 huruf T tentang definisi mengenai orang asli Papua. Nah, orang asli Papua itu definisinya itu adalah orang yang berasal dari ras Melanesia yang adalah suku asli di Papua. Nah, suku asli di Papua itu adalah orang Serui misalnya seperti saya, orang Biak, orang Jayapura dengan beberapa suku, orang Manokwari, ada suku besar Arfak, ada suku besar Doreri, ada suku besar Wandamen, kemudian di kabupaten kota yang lain juga seperti itu. Jadi orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia, ya, gitu. Kemudian di situ dia ada kasih kalimat dan atau orang yang diterima oleh masyarakat adat Papua untuk menjadi orang Papua. Artinya prosesnya lewat penerimaan dari adat. Artinya harus melewati mekanisme yang tersedia di dalam hukum adat orang asli Papua. Seperti itu. Tapi dalam faktanya ini menjadi rancu. Contoh kasus, misalnya di Papua Barat ada Perdasus yang saya baru ketemu beberapa hari yang lalu.
yang menyatakan bahwa misalnya orang yang lahir besar Papua itu juga bisa disebut sebagai orang asli Papua dalam kurun waktu tertentu. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Ini merupakan proses, ini bisa dikatakan sebagai sebuah proses marginalisasi, tetapi juga bisa, kalau saya pinjam kata-kata dari Dr. Insinyur Agus Sumule, seorang dosen di Universitas Negeri Papua yang juga merupakan salah satu anggota tim asistensi penyusunan draft Undang-Undang Otsus waktu itu, bahwa ini yang merupakan bagian daripada creeping genocide, sebuah proses genosida secara perlahan-lahan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuknya ini, menyingkirkan hak orang asli Papua. Ini hak original, ya, hak asli orang Papua. Saya misalnya, saya punya bapak orang Serui, saya punya mama orang Nabire, saya punya bapak orang Serui dari Pulau Kurudu, saya punya mama orang Nabire dari Pulau Mambor, asli. Mereka dua kawin, lahirlah saya dan adik-adik saya. Sehingga saya punya anak-anak dan kemudian sekarang saya punya cucu, itu semua adalah berhak disebut sebagai anak asli Papua. Bukan, jadi mereka itu. Nah, tapi ini definisi ini seperti diperluas. Itu satu contoh. Contoh yang lain, misalnya di dalam pasal 45 dan pasal 46. Pasal 45 mengenai HAM, penyelesaian persoalan-persoalan HAM, pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua. Kemudian persoalan perdebatan mengenai sejarah Papua, integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Itu menjadi masalah sehingga disiapkan ruangnya di dalam pasal 46 untuk menyelesaikan persoalan perbedaan pendapat itu, maka perlu dilakukan klarifikasi sejarah. Siapa yang bertugas melakukan klarifikasi sejarah, dibentuklah di dalam pasal 46 itu disiapkan, dibentuk nanti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Artinya KKR yang nanti dibentuk di Papua pasca lahirnya Undang-Undang 21 tahun 2001 itu adalah KKR yang bertugas melakukan klarifikasi sejarah, mengecek kembali semua dokumen-dokumen, meneliti kembali semua catatan-catatan sejarah mengenai bagaimana proses integrasi waktu itu. Apakah dilakukan dengan melibatkan orang asli Papua? Apakah dilibatkan dengan memberikan penghormatan kepada orang asli Papua? Hak-hak mereka di dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal, apakah dilakukan atau tidak? Nah, seperti itu. Tapi itu sampai sejak undang-undang itu berlaku sampai dengan saat ini 24 tahun, itu belum dilakukan. Bagian ini tidak pernah disentuh dan bahkan seperti enggan disentuh oleh negara. Bagaimana penyelesaiannya itu tidak pernah didiskusikan saja di level Jakarta saja tidak pernah. Di level Papua pernah dilakukan, di Universitas Cendrawasih dilakukan, di Universitas Negeri Papua dilakukan, di lembaga di mana saya bekerja, Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3PH Manokwari, kita lakukan untuk mendiskusikan tentang bagaimana KKR itu dibentuk. Bahkan draftnya sudah diusulkan juga. Saya potong. Ya. Apa pentingnya hal ini harus dilakukan? Iya, karena penting sekali karena di dalam konsideran latar belakang daripada lahirnya Undang-Undang 21 tahun 2001 yang tadi saya katakan, itu karena berbagai persoalan masa lalu yang membuat pola hubungan Jakarta dan Papua itu menjadi jelek. Ada pelanggaran hak asasi manusia. Act of free choice, tindakan pilihan bebas. Atau yang oleh pemerintah Indonesia disebut sebagai penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Ya, itu dilakukan dalam dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang masif. Banyak terjadi kasus-kasus kejadian didugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu terjadi dan datanya ada. Nah, sehingga dalam kaitan itu orang kemudian menuntut untuk harus pergi berpisah dari NKRI pada waktu mereka bertemu dengan tim 100 bertemu dengan Presiden Habibie tanggal 26 Februari 1999 kan. Sehingga itulah yang kemudian ditangkap bahwa hal-hal ini harus diselesaikan. Hal-hal ini harus dicari cara untuk menjaga supaya ada perekat yang menjaga supaya NKRI tetap utuh. Ya. Termasuk di dalamnya Papua. Nah, begitu. Jadi itulah perekatnya itu adalah Undang-Undang Otsus ini, kebijakan Otsus ini. Ya. Nah, jadi itulah letak pertanyaan dari Arham tadi bahwa ini penting. Ya memang penting karena ini barang-barang ini yang harus diselesaikan.
Orang Papua tidak mendapat pelayanan kesehatan yang cukup. Orang Papua tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang cukup. Orang Papua tidak mendapat kesempatan untuk meraih pekerjaan di semua lini. Banyak dikuasai oleh orang-orang non Papua pada waktu itu. Kemudian pejabat-pejabat banyak non Papua, bupati-bupati di seluruh tanah Papua hampir. Nah, setelah Otsus, nah mulai sekarang ada di mana-mana, tapi masih ada kekurangan-kekurangan yang tadi terjadi juga dalam hal misalnya pembagian pekerjaan paket-paket proyek, kemudian juga pelayanan ekonomi misalnya untuk misalnya macam sekarang sudah ada sarana pasar, tapi orang ibu-ibu mama Papua masih berjualan di emperan-emperan toko, di trotoar dan lain sebagainya. Pelayanan kesehatan juga orang Papua mendapat pelayanan. Kemarin ada seorang ibu Irene Sokoi yang meninggal hanya karena tidak mendapat akses untuk mendapat pelayanan penanganan segera. Dia saya bilang mati sia-sia, meninggal dunia sia-sia bersama dengan anaknya yang ada di dalam kandungannya. Nah ini hal-hal ini yang diharapkan penting untuk harus diselesaikan lewat kebijakan Otsus ini. Artinya ada perlakuan khusus, ada afirmasi keberpihakan bagi orang Papua. Yang utamanya itu di situ, afirmasi bagi orang Papua. Jadi harus ada keberpihakan. Tidak boleh lagi ada keinginan atau ada hasrat dari orang non Papua untuk masuk juga untuk disebutkan sebagai orang asli Papua yang harus mendapat perhatian, mendapat bagian di dalam kebijakan Otsus. Tidak boleh. Ini bukan diskriminasi, tapi ini afirmasi, keberpihakan. Supaya orang Papua yang dianggap terbelakang ini, mereka bisa mendapatkan tempat juga di dalam nuansa atau di dalam lingkup berlakunya Otsus di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Artinya kalau kita hitung dari 1 sampai 10, Otsus selama 24 tahun di mata Kakak Yanwarinusi ini sekarang ada di angka berapa? Saya pikir kalau kita memakai penghitungan dengan angka seperti itu, maka saya bisa mengatakan bahwa Otsus baru ada di angka 2. Jauh sekali dari harapan. Jauh sekali dari harapan. Karena banyak hal, misalnya kalau kita harapkan kalau dengan ada pelayanan kesehatan yang baik, minimal ada rumah sakit yang kelasnya mungkin kelas A khusus yang harus ada di Papua. Saya kasih contoh sebelum ada Otsus. Dulu saya lahir besar di Biak. Saya ingat itu setiap ada 2 rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan di Papua. RSUD Dok 2 di Jayapura dan Rumah Sakit Umum Daerah Biak. RSUD Dok 2 di Jayapura dan di Biak. Orang sakit di wilayah Sorong, Manokwari, Nabire, Serui itu dibawa ke Biak. Kalau bisa ditangani di Biak, selesai, pulang lagi kembali. Tapi kalau tidak, dibawa ke Jayapura. Tidak pernah dibawa ke misalnya ke Jakarta, dibawa ke Makassar, bahkan dibawa ke luar negeri, tidak. Sebelumnya pada waktu pemerintahan Belanda, informasi yang kita dapatkan dari catatan-catatan sejarah, pernah ada pasien yang dibawa dari Gorokwa di Papua Nugini, dibawa berobat di Rumah Sakit Dok 2 di Jayapura. Pernah ada pasien yang dibawa juga dari wilayah Pasifik yang lain, dibawa sampai berobat di Biak. Tidak perlu. Jadi artinya rumah sakit 2 ini, Biak dan Jayapura, itu menjadi rumah sakit rujukan. Kurang lebih kalau kategorinya sekarang mungkin kita bilang A khusus barangkali. Ya. Jadi itu kita harapkan itu ada. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tidak pernah ada rumah sakit seperti itu. Orang sakit parah tidak bisa dibawa ke Dok 2, harus dirujuk ke Makassar atau dirujuk ke rumah sakit PGI yang ada di Cikini, Jakarta. Seperti begitu. Nah, tapi jadi sampai di sana tidak tersembuhkan. Banyak orang Papua yang sudah meninggal akibat pelayanan kesehatan. Contoh yang paling dekat itu adalah Ibu Irene yang kemarin hanya untuk bisa bersalin saja, melahirkan saja, dia harus ditolak dari kurang lebih 4 rumah sakit sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir, mati sia-sia bersama-sama dengan calon bayi anak Papua asli. Nah, seperti itu. Hari Kakak, saya coba tarik begini. Sekarang dana Otsus itu kan jumlahnya lumayan besar. Sejauh mana dana Otsus itu dipakai untuk hal-hal yang tadi Kakak sampaikan, untuk pengembangan orang asli Papua, untuk kesejahteraan orang asli Papua.
Toh kan sekarang setelah pemilihan langsung kepala daerah, rata-rata yang memimpin di Papua ini itu kan anak Papua, Betul. orang asli Papua. Betul. Nah, sejauh mana mereka mengelola dana otsus yang begitu besar yang digelontorkan Jakarta ke sini untuk bagian dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus tadi? Seperti apa kakak melihat ini dana otsus? Iya. Apakah hanya dimanfaatkan oleh justru pejabat-pejabat daerah di Papua? Ya, dana itu diberikan juga dengan selalu dilandasi dengan kecurigaan Jakarta bahwa jangan sampai otonomi khusus ini kemudian menjadi jalan untuk mempersiapkan Papua menjadi sebuah negara merdeka terlepas dari NKRI. Ini ketakutan yang menurut saya sangat berlebihan dan tidak beralasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kewenangan-kewenangan untuk mengelola dana itu tidak diberikan langsung kepada para pimpinan Papua. Ya. Nah, beberapa terobosan dilakukan oleh beberapa orang pejabat. Salah satu contohnya adalah Gubernur Lukas NMB, mantan Gubernur Papua, almarhum ya. Dia sudah melakukan hal itu dengan mengirim misalnya mahasiswa Papua untuk kuliah di Amerika, mengirim mahasiswa Papua untuk kuliah di Eropa. Beberapa bupati yang ada di beberapa kota di Papua juga melakukan langkah yang kurang lebih sama. Nah, ini selalu dicurigai bahwa orang-orang Papua dipersiapkan untuk nanti mereka menjadi dokter dan sewaktu ketika mereka kembali ke Papua, mereka akan mempersiapkan diri untuk menjadi bangsa yang merdeka. Ini menurut saya dalam konstelasi pemikiran seorang demokrat sebagai seorang advokat dan pembela HAM, saya rasa ini alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang menyebabkan sehingga pengelolaan keuangan itu menjadi dibatasi. Lahirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2000, Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, itu justru semua kewenangan sekarang sudah tidak ada di Papua. Buktinya sekarang orang bupati mau meminta untuk pembagian dana bagi hasil apa, gubernur mereka harus pergi ke Jakarta. Sekarang termasuk dana otsus? Dana otsus ya, mereka harus pergi ke Jakarta. Ini kan kasihan sekali saat ini. Jadi semua kegiatan-kegiatan pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik karena pengelolaannya harus konsultasi dengan Jakarta. Harus konsultasi dengan Jakarta dengan dikendalikan langsung oleh pemerintah Jakarta, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Sehingga ini membuat saya pikir situasi tidak menjadi baik-baik saja. Ya, Papua menjadi sulit, mengalami situasi yang sangat sulit. Otonomi khusus ini justru kita berharap bahwa di dalam undang-undang otonomi khusus titik tekan utama salah satu diantaranya itu adalah membuat lembaga kepolisian menjadi sebuah lembaga yang kuat untuk menjaga keamanan domestik, untuk mencegah kekhawatiran negara tadi bahwa Papua akan lepas itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Di mana-mana terjadi penempatan pasukan militer dengan kebijakan langsung dari Jakarta yang sangat represif, membuat rakyat menjadi menderita. Di mana-mana terjadi kasus penembakan, di mana-mana terjadi kasus orang hilang, di mana-mana terjadi kasus pembunuhan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelakunya tidak dibawa ke pengadilan, baik itu dari anggota masyarakat sipil biasa, tapi juga dari anggota-anggota TNI dan Polri yang bertugas di lapangan. Nah ini, itu. Nah, kemudian ada penerimaan tentara Otsus, militer Otsus. Padahal itu di dalam undang-undang Otsus Papua itu tidak ada pengaturan mengenai militer, hanya pengaturan mengenai polisi saja, mengenai kejaksaan saja, mengenai pengadilan saja, mengenai orang Papua bisa direkrut jadi anggota polisi. Tapi sekarang di mana-mana ada rekrut militer Otsus. Padahal di dalam nanti kan dipertanyakan dasar hukumnya di mana untuk menggelontorkan uang rakyat yang sebenarnya ditujukan untuk membuat masyarakat di Papua menjadi lebih sejahtera. Dari sisi kesehatan, mendapat layanan kesehatan yang memadai, mendapat layanan pendidikan yang memadai, mendapatkan lapangan kerja yang cukup, mendapatkan bagian di dalam pengembangan ekonomi rakyat. Nah, dana itu menjadi kurang lagi, kue itu menjadi terbagi lagi kurang. Nah, itu yang saya bilang tadi, contoh-contoh itu yang membuat sehingga saya bisa kasih angka 2. Bahwa dalam proses 24 tahun Otsus masih sangat jauh dari harapan masyarakat.
Kakak, saya coba tarik kembali ke belakang tadi pernyataan soal ketakutan Jakarta terhadap keinginan Papua melepaskan diri Ya. dari NKRI. Nah, bukankah Jakarta punya alasan untuk itu, Kakak Yan? Apalagi dengan eh, kelompok-kelompok separatis yang tidak pernah berhenti melakukan perlawanan-perlawanan baik secara bersenjata di tanah Papua ataupun secara diplomasi di luar negeri. Bukankah itu bagian dari hal yang eh, apa namanya? Hal yang memang harus dilakukan oleh pemerintah Jakarta menempatkan militer di sini atau petugas keamanan di Papua untuk mengamankan wilayah ini, terutama mengamankan masyarakat Papua dari serangan-serangan separatis tadi. Ya, apa namanya, yang terjadi faktanya itu benar bahwa kelompok-kelompok yang dibilang Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan organisasi Papua Merdeka itu masih ada. Tetapi bagaimana strategi perjuangan mereka itu yang perlu dianalisa untuk menjawab kekhawatiran tadi. Kalau kita balik bertanya, apakah apa namanya sudah ada dukungan dari negara tertentu di Pasifik misalnya secara resmi mendukung Papua merdeka? Jawabannya pasti tidak ada, belum ada. Apakah negara-negara besar seperti di Eropa ataupun di Amerika memberikan dukungan? Belum ada. Lalu apa yang dikhawatirkan? Artinya ini kekhawatiran berlebihan dari Kekhawatiran pemerintah berlebihan. Jakarta. Lalu kekhawatiran berlebihan sehingga itu memaksakan Jakarta melakukan kebijakan untuk menempatkan Papua dalam tanda petik menjadi daerah operasi militer. Di mana-mana ada militer. Semua sendi-sendi kehidupan masyarakat itu dimasuki oleh militer. Tambang misalnya militer juga mempunyai bagian di situ. Kegiatan perkebunan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Otsus harusnya itu yang berkembang itu polisi. Pada saat Otsus berlaku, terjadi pemekaran yang luar biasa. Sampai hari ini sudah menjadi 6 provinsi. Pada saat yang sama, di situ ada kantor polisi, tapi di situ juga ada kantor militer. Ada Kodim, ada Koramil, ada Korem, bahkan ada Kodam. Nah ini kan artinya apa itu menambah atau menguras anggaran negara untuk membiayai hal-hal yang tidak terlampau mengkhawatirkan. Dibandingkan dengan yang perlu dijaga itu adalah orang Papua bagaimana bisa mendapat layanan kesehatan yang baik, mendapat layanan pendidikan yang baik. Mereka bisa sekolah di sekolah yang memang apa itu yang mempunyai kualifikasi yang nomor 1 atau nomor 1A misalnya, 1A khusus misalnya. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk berdagang di pasar yang layak, yang representatif. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk bersaing dalam dunia usaha. Mereka juga mendapat kesempatan untuk bisa apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan pertanian, kegiatan peternakan, kegiatan perikanan dengan cara-cara yang modern. Nah itu dana-dana itu kan tersedia sebenarnya dengan adanya kebijakan Otsus dalam Undang-Undang 21 tahun 2001 ini. Nah seperti itu. Misalnya mereka juga punya hak untuk menyalurkan aspirasi politiknya lewat partai politik seperti di Aceh. Kenapa di Aceh ada partai politik lokal, di Papua pasal 28 itu dihapuskan dari Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 dengan berlakunya Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Harusnya ada. Ya, harusnya ada. Seperti Aceh. Partai politik tidak ada dan kemudian dikatakan bahwa mereka masuk di DPR DPR pengangkatan. DPR pengangkatan itu kemudian ternyata itu proses untuk bisa masuk ke sana itu seleksinya melibatkan intelijen, melibatkan Kesbangpol, melibatkan militer, melibatkan kepolisian untuk melakukan filterisasi. Siapa yang masuk ke situ? Orang yang masuk ke situ minimal dalam tanda petik dia adalah orang NKRI. Dia bukan orang dari Papua Merdeka misalnya, orang dari PDP, orang dari Dewan Adat Papua, tapi harus orang yang dari LMA, Lembaga Musyawarah Adat, yang notabene LMA ini adalah bentukan daripada intelijen. Nah seperti begitu. Jadi orang-orang yang masuk ke sana, mereka tidak mewakili aspirasi politik masyarakat yang merupakan masyarakat rendahan yang
perlu untuk diperhatikan, Secara umum, diangkat masyarakat lewat, Papua iya, secara tidak ada, secara umum tidak ada. Nah, jadi itu yang menurut saya sebenarnya hal-hal ini membuat sehingga selama 24 tahun kebijakan OTUS ini berlaku, orang Papua selalu mengatakan bahwa OTUS bagaimana? OTUS gagal. Otsus gagal. OTUS gagal. OTUS gagal. OTUS gagal memanusiakan kami sebagai manusia. OTUS gagal menjadi perekat bagi kami untuk tetap menjadi bagian daripada NKRI. Itu informasi, itu jawaban yang selalu akan didapatkan dari hasil jejak pendapat atau hasil penelitian yang kita lakukan di mana-mana. Kalau menurut Kakak Yan sendiri, seharusnya pemerintah Jakarta seperti apa? Menurut Papua saya ini? harus ada evaluasi total yang dilakukan. Harus ada upaya untuk membangun kembali Papua di dalam NKRI dengan melakukan semacam pertemuan antara pemerintah Jakarta dan semua kelompok yang ada di Papua, termasuk kelompok yang dibilang kelompok resisten. Ya. Papua Merdeka, TPN, OPM, Libatkan semua. Libatkan semua. Semua Seperti elemen yang- masyarakat seperti Papua yang terjadi punya di Aceh. kepentingan. Ya, semua seperti yang terjadi di Aceh. Masa solusi politik yang baik bisa diambil untuk Aceh, Papua tidak bisa. Papua tidak bisa. Apa alasannya? Ada apa? Ya, padahal kalau mau dilihat sumber daya alam, Papua punya sumber daya alam, kandungan sumber daya alam cukup potensial dan mungkin jauh melebihi daripada Timur-Timur dan juga ya bekas Timur-Timur dulu yang sekarang menjadi Timor Leste dan juga Aceh. Papua pun punya sumber daya alam yang banyak dan itu baik untuk kepentingan membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara kurang lebih 100 tahun yang akan datang atau kurang lebih 200 tahun yang akan datang. Indonesia seperti apa? Jati diri kehidupannya ada di Papua. Bagaimana pendekatan di Papua itu harus dirubah. Menurut saya pendekatan dengan pendekatan militeristik itu dirubah dengan pendekatan dialogis. Ya. Harus dialogis untuk mendialogkan kembali bagaimana cara yang baik. Apakah status otonomi khusus masih tetap dipertahankan atau dirubah menjadi status yang lebih baik lagi, kewenangan yang diberikan lebih lagi kepada Papua supaya Papua bisa mengelola sendiri sumber daya alam dengan tentu membagi porsi antara porsi yang dimiliki oleh pemerintah Papua dan beberapa provinsi yang ada di Papua atau dan bagian yang menjadi milik atau yang bisa dikelola oleh pemerintah Jakarta. Nah, bagian-bagian ini yang harus diatur menurut saya. Jadi Kakak, sebelum kita closing statement, kira-kira solusi-solusi yang tadi Kakak sampaikan itu pernah tidak diutarakan sebelum 24 tahun Otsus ini? Mungkin ada tokoh Papua yang sudah pernah menyuarakan ini. Kita sudah menyuarakan itu dalam berbagai kesempatan. Saya punya posisi selain sebagai Direktur Eksekutif LP3BH, saya juga juru bicara dari Jaringan Damai Papua. Jaringan Damai Papua adalah sebuah kelompok yang mendorong dan memfasilitasi supaya konflik di Papua, konflik sosial politik, konflik bersenjata yang terjadi di Papua dari waktu ke waktu sejak 1 Mei 1963 integrasi dikumandangkan, itu kan OPM angkat senjata sampai hari ini. Dan itu harus diselesaikan. Apa yang kita perjuangkan ini bukan untuk kita, saya misalnya, tapi untuk kita punya generasi yang akan datang, anak cucu kita, supaya mereka harus hidup tetap. Bahwa Papua mau merdeka, itu bukan merupakan sesuatu yang seperti kita balik telapak tangan langsung jadi. Tidak semudah itu. Itu proses cukup lama. Nah, tetapi yang paling penting itu memperlakukan orang Papua sebagai bangsa, memperlakukan orang Papua sebagai anak bangsa, memperlakukan orang Papua sebagai pemilik di atas tanahnya sendiri. Jadi kalau mereka menjadi pemilik, maka mereka harus diperlakukan sebagai subjek, bukan menjadi objek. Nah, seperti itu. Kita dorong supaya dialog itu harus terjadi antara semua kelompok-kelompok yang bertikai di Papua, TPN, OPM bersama-sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah Jakarta, pemerintah daerah yang ada di Papua, semua kelompok-kelompok yang ada berbicara, gereja, kelompok-kelompok agama berbicara, berdialog dalam pertemuan itu. Tapi dialog itu tidak pernah disambut dengan positif dan ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah Jakarta sampai hari ini. Saya juga kapasitas selain sebagai juru bicara Jaringan Damai Papua, juga sebagai seorang sekretaris jenderal dari Dewan Adat Papua saat ini. Dewan Adat Papua juga berkali-kali mendorong supaya dialog itu harus dilakukan, penyelesaian damai itu harus dilakukan. Tetapi ini tidak pernah direspon oleh pemerintah Jakarta. Dari presiden ganti presiden, mulai sejak pemerintahan Megawati
kemudian diganti dengan pemerintahan Presiden SBY, sampai diganti dengan pemerintahan Jokowi, sampai dengan sekarang pemerintahan Prabowo. Sehingga ini menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan. Otsus berlaku selama 24 tahun juga, orang Papua selalu mengatakan kami tidak pernah merasakan. Faktanya saya sendiri sebagai seorang advokat dan pembela HAM, anak-anak saya mengenyam pendidikan, sampai sekarang ada yang di perguruan tinggi, ada yang di pendidikan dasar, ada di pendidikan menengah. Kami tidak mendapatkan apa yang disebut uang otsus itu. Uang otsus Ya, untuk dana pendidikan. otsus untuk pendidikan, tidak pernah. Nah, orang-orang asli Papua, saya yang levelnya seperti saya, tidak mendapatkan. Apalagi jangan level masyarakat kecil yang misalnya di Manokwari ini ada di pinggiran pantai Borobudur, ada di pinggiran pantai Sowi, ada di wilayah Indramoy di di Posidalang, yang ada di Warmare, yang ada di Pulau Mansinam, Pulau Lemon, nah, yang ada di pesisir Bakaro, di pesisir pantai Pasir Putih. Apakah mereka mengenyam dana otsus? Saya kira mungkin jawabannya pasti akan mirip, bahwa kami tidak pernah mendapatkan itu. Belum lagi mereka diperlakukan dengan berbagai kebijakan yang tidak adil dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Ini semua yang menjadi akumulasi masalah yang kalau tidak ditangkap dan dipahami dan dibijaki dengan baik oleh negara, maka ini akan menjadi sesuatu yang akan menyulitkan negara sendiri dalam perkembangan bagaimana menata negara, di mana Papua menjadi bagian integral di dalamnya di masa yang akan datang. Baik, Kakak Yan, closing statement. Apa pesan Kakak Yan untuk pemerintahan Jakarta, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam rangka agar otonomi khusus ini berjalan semestinya sesuai apa yang diharapkan? Saya kira Presiden Prabowo dalam saat dia memimpin sebagainya, kita mempunyai optimisme juga bahwa dia seorang presiden yang pribadi yang tegas dan dia berani. Dan karena itu saya ingin menggugah Bapak Presiden Prabowo agar melihat Papua tidak dengan mata seorang mantan komandan Kopassus, komandan pasukan khusus negara, tetapi pandanglah Papua sebagai seorang kepala negara, seorang bapak, seorang pengayom yang bisa memberikan perlindungan dan membuat orang Papua menjadi merasa nyaman sebagai warga negara dari bangsa yang besar yang namanya Indonesia. Pendekatan yang harus Bapak lakukan adalah pendekatan dialogis, bukan pendekatan militer. Pendekatan dialogis dan tidak melibatkan militer terlalu banyak, pendekatan-pendekatan keamanan terlalu banyak dalam semua sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada di tanah Papua. Dialog harus dikedepankan, berdialog dengan semua pihak, termasuk pihak yang Bapak negara menganggap mereka sebagai musuh negara. Harus ada dialog yang dilakukan. Dialog itu bisa dilakukan dengan cara dialog-dialog informal dibangun ke muka. Dan itu akan menuju kepada satu dialog yang besar seperti yang pernah Pak Yusuf Kala dan Pak SBY lakukan dan berhasil tercapai di dalam MOU Helsinki untuk mendamaikan Republik dan Aceh. Kenapa itu tidak bisa dilakukan di Papua? Pertanyaan saya itu, bahwa Presiden tolong jawab. Kenapa Aceh bisa, kenapa Papua tidak bisa? Kalau Timor Leste ada jalan pemecahannya sendiri dan mereka menjadi sebuah negara, Aceh bisa berdamai dengan negara, kenapa Papua tidak bisa? Bendera di Aceh dikibarkan, bendera bulan sabit bisa dikibarkan, tidak ada pertumpahan darah hari ini. Kenapa di Papua selalu itu digunakan? Kenapa selalu ada politisasi? Bahwa peringatan 1 Desember harus ada penyerahan pasukan yang besar. Padahal tidak ada apa-apa di Papua pada 1 Desember. Demikian juga 14 Desember, tidak ada apa-apa di Papua. Tapi dibesar-besarkan, media digunakan untuk membesar-besarkan itu. Propaganda. Propaganda, ini bagian dari propaganda. Tapi ternyata tidak ada apa-apa yang istimewa, yang luar biasa di Papua. Orang Papua tetap seperti begini, tetap berada dalam penderitaan dari hari lepas hari. Karena itu saya minta dengan hormat Pak Presiden, rubah cara pandang. Tidak cara pandang sebagai seorang mantan komandan pasukan khusus, komandan militer, tetapi mata dan cara melihat Papua sebagai seorang
pendamai, Orang tua. orang tua bagi kami semua, bangsa Indonesia termasuk orang Papua. Supaya Papua punya masalah bisa diselesaikan. Baik. Sehingga Papua tetap menjadi bagian integral dari negara kesatuan Tuan Republik Republik Indonesia. Indonesia. Oke, Bapak Yan. Terima Terima kasih banyak Terima kasih. sudah tampil di edisi ketiga Sapa Papua. Pandanglah Papua sebagai orang tua. Pesan Bapak Yan Christian Warinusi kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Itulah penutup dari edisi ini. Terima kasih sudah menonton Sapa Papua. Saya Arham Licin bersama Kakak Yan Christian Warinusi dari Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sampai jumpa di edisi berikutnya.